Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, dengan hari Jumat, dan itu bertepatan Allah Ta'ala turunkan pada bulan Ramadan. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa ja'alna al-laila libasa Alhamdulillah wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amma ba'du. Baik, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Kita bermohon dan bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Semoga setiap langkahnya kita menuju tempat ini Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, dan Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan langkah kaki kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya mujibas sa'idin. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke hadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita peruntukkan buat para istri-istrinya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, dan kita umatnya yang insyaallah senantiasa istiqamah dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita mulai pertemuan kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ikhwatal iman rahimakumullah. Rabu kita hari ini bukan hanya Rabu ketiga di tahun 2025. Namun Rabu kita pada pekan hari ini menjadi pekan ketiga dari bulan yang Allah Ta'ala muliakan, dari bulan yang Allah Ta'ala istimewakan, yaitu adalah bulan Rajab. Bahwasanya Rajab itu adalah satu di antara bulan-bulan haram. Jadi dalam istilah keagamaan kita ada yang diistilahkan dengan bulan haram, yaitu bulan yang Allah Ta'ala muliakan daripada bulan-bulan yang lain. Ya, kita pahami bersama bahwa semua bulan itu mulia, Pak. Namun ada bulan-bulan yang di situ Allah Ta'ala berikan kemuliaan daripada bulan-bulan yang lain, yang disebut sebagai bulan haram, yang jumlahnya ada 4. Yang itu disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah. Silakan dilihat di surat At-Taubah ayat 36. Yang mempunyai mushaf, aplikasi di HP-nya, silakan dibuka di surat At-Taubah. Surat At-Taubah, satunya surat yang tidak dimulai dengan basmalah, karena dari awal sampai akhir berbicara tentang pedang dan berbicara tentang perang, makanya tidak ada basmalah di awal surat At-Taubah. Nah, di awal surat At-Taubah di ayat 36 itu Allah Ta'ala mengatakan inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di situ Allah Tabaraka wa Ta'ala memulai ayatnya dengan inna. Masih ingat inna itu kalau dalam bahasa Arab namanya huruf, ayo, pertemuan tahun 2024 lalu, sudah pindah tahun ini. Inna itu adalah huruf, ini belum nyambung ya? Oh belum. Oh enggak. Inna namanya huruf taukid. Ada inna, ada anna, ada lam, ada qad. Kalau ada satu huruf taukid di dalam satu ayat, maka isyaratnya apa? Sebagian kecil manusia ragu terhadap ayat tersebut. Makanya Allah ingin menekankan bahwasanya hitungan bulan di hadapan Allah ketika Allah Ta'ala menciptakan langit dan buminya adalah itsna asyara syahra. Ada berapa? 12 bulan. Nah, minha arba'atun hurum. Namun menariknya adalah ketika Allah berbicara tentang bulan-bulan yang mulia, maka Allah sebut minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Apa bulan haram itu? Maka kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Al-Kalamil Mannan, beliau mengatakan summiyat huruman li ziyadati hurmatiha wa tahrimil qitali fiha. Jadi kalau ada disebut bulan haram itu karena faktor 2 hal. Yang pertama apa? Li ziyadati hurmatiha.
Karena faktor Allah Ta'ala tambahkan kemuliaan pada bulan tersebut. Semua bulan mulia gitu Pak. Namun ada bulan-bulan khusus itu yang Allah tambahkan kemuliaannya daripada bulan-bulan yang lain. Maka itu disebut sebagai bulan haram. Karena faktor apa yang pertama? Li ziyadati hurmatiha. Allah tambahkan kemuliaan pada bulan-bulan tersebut. Yang kedua, wa tahrimil qitali fiha. Di bulan-bulan tersebut Allah Ta'ala haramkan untuk berperang. Makanya orang-orang jahiliyah dulu itu tahu tuh. Sejahiliyahnya orang dahulu itu sudah tahu. Ketika masuk bulan haram, maka mereka berhenti untuk berperang. Maka itu dinamakan bulan haram. Apa saja 4 bulan haram itu disebutkan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sedang khutbah wada. Coba Pak, khutbah wadanya Nabi itu di tahun berapa? Ya, khutbah wadanya Nabi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang haji wada di tahun Pak Erik katanya buka ini nih AI gitu. Tahun berapa kah? Tahun 10 Hijriah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di tahun 11 Hijriah. Gitu ya, Nabi meninggal di tahun 11 Hijriah. Hari ini tahun berapa Pak? 1446 Hijriah. Kan sudah jauh tuh jarak kita dengan Nabi. Gitu ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan haji. Hajinya Nabi cuma 1 kali. Karena setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Maka ada khutbah yang dilakukan oleh Nabi, khutbah terakhir. Namanya khutbah wada. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu laksanakan di Padang Arafah, ya, gitu ya. Yang sekarang disebut sebagai Jabal Arafah kan gitu ya. Apa kata Nabi? As-sana itsna asyara syahra minha arba'atun hurum. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan dan ada 4 yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bulan haram. Thalathatun mutawaliyatun. 3 di antara berurutan. Apa saja Pak? Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Al-Muharram. Wa Rajabun syahrun mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan ada 1 bulan yang dia itu terpisah daripada bulan-bulan yang lain, yaitu bulan Rajab. Sebentar dulu. Oke, terlihat ya. Bulan haram yang pertama Dzul Qa'dah, yang kedua Dzul Hijjah, yang ketiga Al-Muharram. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salatatun mutawaliyatun. 3 di antaranya berurutan. Dzul Qa'dah. Dzul Qa'dah itu bulan keberapa Pak? Bulan ke-11. Dzulhijjah bulan ke-12. Al-Muharram bulan pertama. Kan urut itu ya. 11, 12, 1. Wa Rajabun syahrun mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan ada bulan yang dia itu terpisah daripada 3 bulan lainnya, yaitu bulan Rajab. Pertanyaannya Pak, tersebut bulan Ramadan atau tidak? Tidak. Maka dari sini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya Ramadan itu bulan yang biasa. Jadi tidak ada sesuatu yang istimewa pada bulan Ramadan sebelumnya. Tidak ada sesuatu yang luar biasa pada bulan Ramadan. Karena faktor apa? Tidak masuk pada 4 bulan haram. Ingat, disebut bulan haram karena faktor Allah tambahkan kemuliaan. Jadi segala amalan yang kita lakukan pada bulan-bulan haram itu, di 4 bulan haram itu Allah tambah kemuliaan kok. Yang kedua, diharamkan berperang. Saking mulianya, makanya 4 bulan haram itu dilarang untuk berperang. Dan kita tidak menemukan di 4 bulan haram itu adalah bulan Ramadan. Kan memberikan isyarat kepada kita, Ramadan sebelumnya adalah bulan yang biasa saja kok. Bukanlah sesuatu bulan yang istimewa. Bukanlah bulan yang luar biasa. Namun pertanyaannya adalah, kenapa Ramadan menjadi bulan yang mulia? Bahkan amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan
mengalahkan amalan-amalan yang dilakukan pada bulan-bulan haram. Karena faktor Allah Ta'ala turunkan Al-Quran di dalamnya. Jadi uniknya adalah Pak, uniknya itu Quran itu bukan hanya kalamullah. Quran itu bukan hanya kalam Allah. Namun Al-Quran itu menjadi mukjizat yang dahsyat. Al-Quran itu menjadi mukjizat yang luar biasa. Sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa karena faktor Quran. Sesuatu yang tidak istimewa menjadi sesuatu yang istimewa karena faktor Quran. Makanya Quran itu bisa merubah sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, bisa merubah sesuatu yang tidak istimewa menjadi istimewa karena faktor Al-Quran. Contohnya gini Pak, contohnya malam dalam bahasa Arab apa Pak? Lail. Naam. Kalau kita menemukan lail di dalam Al-Quran, maka mengisyaratkan kepada kita bahwasanya malam itu adalah malam-malam yang biasa saja. Jadi kalau Bapak menemukan malam di dalam Al-Quran dengan istilah lailun, maka itu adalah malam-malam yang biasa saja. Tidak ada sesuatu yang istimewa pada malam tersebut. Namun ketika Allah ingin menunjukkan kemuliaan pada suatu malam, maka Allah berikan tambahkan tak di akhir lail. Maka menjadi dalail. Ditambah tak di akhirnya menjadi lailatun. Coba Bapak Ibu bayangkan, malam apakah yang kemudian disebut oleh Allah malam yang mulia, namun tidak memakai istilah lail, tapi memakai istilah lailatun? Apa? Apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Loh, kenapa coba? Padahal ketika kita melihat malam-malam yang lain, contohnya di surat An-Naba coba, waja'alnal laila libasa. Allah itu ketika menunjukkan malam yang itu malam-malam yang biasa, maka Allah memakai istilah lain. Tapi ketika Allah ingin menunjukkan malam itu adalah malam yang luar biasa, malam itu adalah malam yang istimewa, maka Allah berikan tak di akhir kosakata lail, maka lail menjadi lailatun. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sekarang Bapak lihat surat Ad-Dukhan. Coba surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan. Surat keberapa Pak? Ad-Dukhan 44. Apa kata Allah? Di ayat yang ketiga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Yuk, 1, 2, 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Apa kata Allah? Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, anzalnahu, menurunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh dengan keberkahan. Ketika Allah ingin menunjukkan, Allah menurunkan suatu kitab yang mulia, Allah pakai lail atau lailah? Lailah. Allah pakai lailah kan? Ketika Allah ingin menunjukkan, Allah sedang menurunkan Al-Quran. Coba kita lihat. Seperti di surat An-Naba. Surat An-Naba. Bapak, kalau ada surat ini, ada Al-Quran, silahkan dibuka. Di ayat yang ke-10 Allah mengatakan apa? Waja'alna al-laila libasa. 1, 2, 3. Dan kami jadikan malam itu sebagai libasa.
sebagai pakaian, tempat untuk tidur gitu. Artinya kalau Allah ingin menunjukkan malam itu adalah malam yang biasa, maka Allah memakai istilah lail. Tapi ketika Allah ingin menunjukkan malam itu adalah malam yang mulia, malam-malam yang bukan malam yang biasa, maka Allah jadikan lail itu menjadi lailatun. Ingin menunjukkan apa? Bahwasanya segala sesuatu yang berurusan dengan Quran maka naik derajatnya menjadi derajat mulia. Yang kedua, Pak, hari dalam satu pekan ada 7 hari. Dari mulai hari Senin sampai hari Jumat. Sampai hari Ahad. Dari 7 hari itu, ada yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam. Penghulunya hari. Hari apa itu, Pak? Kenapa Jumat menjadi mulia? Sampai mulianya Allah berikan surat di dalam Al-Quran namanya Suratul Jum'ah. Tidak mungkin dong Allah berikan suatu nama di dalam Al-Quran itu sesuatu yang biasa, pasti ada sesuatu yang istimewa gitu. Sampai mulianya Allah berikan Suratul Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah. Kenapa faktor apa, Pak? Ketika Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar bertepatan dengan malam Jumat, maka Jumat naik derajatnya menjadi mulia karena faktor Al-Quran. Makanya Jumat menjadi Sayyidul Ayyam. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, ada bulan. Dari mulai bulan Al-Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Seperti tadi kita bahas ini, tidak ada di bulan-bulan haram, bulan haram apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, bulan Rajab. Tidak ada bulan Ramadan di sini. Namun kenapa kemudian Ramadan menjadi mulia? Karena faktor ketika Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran pada suatu malam namanya malam Lailatul Qadar bertepatan dengan hari Jumat, dan itu bertepatan Allah Ta'ala turunkan pada bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala menurunkan ayatnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini tiba-tiba Ramadan yang sebelumnya adalah bulan yang biasa, tidak ada sesuatu yang istimewa pada bulan Ramadan, namun Ramadan menjadi mulia karena faktor Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Semua yang terkait dengan Al-Quran pasti naik derajatnya menjadi mulia kok. Contoh yang lain, Pak. Ada kota Makkah, ada kota Madinah. Kalau kita lihat gini, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada negeri yang sudah mempunyai peradaban. Negeri apa, Pak? Romawi dan Persia. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada 2 imperium besar gitu. Apa itu? Persia dan Romawi. Artinya apa? Mekah dan Madinah itu diapit oleh 2 imperium besar. Yang imperium itu sudah mempunyai peradaban itu, yaitu Persia dan Romawi. Pertanyaannya gini, Pak. Kenapa Al-Quran itu tidak Allah Ta'ala turunkan di Persia? Padahal dia sudah punya peradaban gitu. Kenapa Al-Quran tidak Allah Ta'ala turunkan di Romawi? Padahal Romawi sudah punya peradaban. Tapi malah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran di tempat yang paling jelek di dunia itu. Sampai Allah turunkan ayat itu, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Mekah itu ada di lembah yang panas luar biasa, yang di Mekah itu tidak tidak tumbuh-tumbuhan. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada buah-buahan, negerinya gersang, ekonominya resesi, kriminalitas tinggi. Ini kan seperti menjadi bayangan buat kita. Kenapakah Allah malah menurunkan Al-Quran di tempat yang paling rendah? Karena faktor ingin menunjukkan bahwasanya Mekah yang dia itu tidak mulia menjadi mulia karena faktor Al-Quran. Makanya Mekah yang biasa saja ketika sudah turun Al-Quran, maka Mekah statusnya berubah
namanya menjadi Mekah Al-Mukarramah. Apa Al-Mukarramah? Mekah yang penuh dengan kemuliaan. Ada Madinah yang nama aslinya adalah Yathrib. Yathrib itu luar biasa, tidak jauh dengan Mekah lah gitu ya. Sama-sama ekonominya resesi, kriminalitas tinggi. Namun kenapa kok kemudian Allah Ta'ala malah turunkan Al-Quran di kota Yathrib? Ingin menunjukkan kepada kita gitu. Bahwasanya apa? Negeri yang tidak mulia saja, Yathrib yang tidak mulia saja, bisa menjadi mulia karena faktor Al-Quran. Makanya Yathrib yang biasa berubah statusnya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah yang penuh dengan cahaya. Jumlah malaikat berapa, Pak? Ya, jumlah malaikat berapa? Oh, kayak mikir aja, Pak. Malaikat tidak ada dalam riwayat manapun, jumlah malaikat tidak ada gitu. Tapi kalau jumlah sayap malaikat berapa, Pak? Ada 2, ada 3, ada 4. Nanti silahkan dilihat di surat Fatir ya, di ayat yang pertama. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'idil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Artinya ada banyak malaikat gitu. Namun ada malaikat yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Sayyidul Malaikah. Siapa dia, Pak? Kenapa Jibril mulia? Karena Jibril diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membawa risalah Al-Quran. Jibril yang biasa saja menjadi Jibril yang luar biasa karena faktor Al-Quran. Seperti hanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, jumlah Nabi jumlahnya ada berapa, Pak? 124.000 Nabi. Dari 124.000 Nabi itu ada berapa Rasul? 313 Rasul. Kok bisa itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara 124.000 Nabi, di antara 313 Rasul, kok menjadi statusnya mulia? Padahal dulu namanya itu statusnya sebagai Sayyid Khairul Anam. Dulu statusnya itu Khairul Anam, sebagai sebaik-baik manusia, tapi menjadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin karena faktor Al-Quran. Malam Lailatul Qadar menjadi mulia karena faktor Al-Quran. Jumat itu menjadi hari terbaik daripada hari-hari yang lain karena faktor Al-Quran. Ramadan menjadi mulia karena faktor Al-Quran. Mekah dan Madinah menjadi mulia karena faktor Al-Quran. Jibril menjadi mulia karena faktor Al-Quran. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi mulia karena faktor Al-Quran. Semua makhluk, semua hal yang bersinggungan langsung dengan Al-Quran, maka statusnya naik menjadi status mulia karena faktor Al-Quran. Makanya kita itu, Pak, yang kita sering ngaji seperti ini, yang kita disebut oleh Nabi sebagai Ahlul Quran itu, jangan sampai kita sebagai Ahlul Quran tidak mulia karena faktor bacaan kita. Jangan sampai kita Ahlul Quran tidak mulia karena faktor hafalan kita. Jangan sampai kita Ahlul Quran tidak mulia karena faktor pemahaman kita. Kalau sampai kemudian ada Ahlul Quran yang tidak mulia karena faktor bacaannya, maka ada sesuatu yang bermasalah pada bacaannya. Kalau ada Ahlul Quran yang tidak mulia dengan hafalannya, maka ada sesuatu yang bermasalah pada hafalannya. Kalau ada Ahlul Quran dengan pemahamannya tidak menjadikan dia mulia karena faktor pemahamannya, maka ada sesuatu yang bermasalah pada pemahamannya. Kalau ada Ahlul Quran tidak mulia, maka apa bedanya kita dengan beo, Pak? Coba, apa bedanya sama beo? Beo bisa ngafal, Pak? Bisa. Sebanyak apapun beo bisa ngafal Quran, tidak menjadikan beo itu menjadi baik, Pak. Tandanya apa, Pak? Lah, berak di mana-mana kan? Iya. Beo itu sebanyak apapun hafalannya beo itu tidak menjadikan beo baik, Pak. Berak di mana-mana, di mana-mana, mohon maaf gitu. Tapi jangan sampai kita itu Ahlul Quran tidak menjadi mulia karena faktor bacaannya, karena faktor hafalan kita, karena faktor pemahaman kita. Maka ada sesuatu yang bermasalah pada bacaan kita, ada yang bermasalah pada hafalan kita, dan ada yang bermasalah pada pemahaman kita. Maka pastikan kita kalau sudah disebut sebagai Ahlul Quran,
pastikan menjadi sabiqum bil khairati biidznillah, menjadi pionir kebaikan. Minimal itu kalau ada tetangga kita, orang kita nyebut kita, itu yang diingat apanya, Pak? Kebaikannya. Jangan sampai kita disebut oleh tetangga kita, disebut oleh kawan-kawan kita, teman main kita, teman satu kantor, tapi yang disebut malah tidak baiknya gitu. Berarti ada sesuatu yang bermasalah pada diri kita. Maka pastikan apa, Pak? Ketika sudah kita menjadi ahlul Quran, maka minimal menjadi sabiqun bil khairati biidznillah. Apa, Pak? Pionir kebaikan. Bilal itu, Pak, menjadi mulia karena faktor apa, Pak? Karena faktor Quran. Luar biasanya Bilal itu, padahal hafalannya baru Al-Ikhlas dulu ya. Al-Ikhlas itu Bilal itu. Yang dihafal baru Qul huwallahu ahad. Tapi dengan Al-Ikhlas, hafalan Al-Ikhlasnya itu bisa menjadikan hatinya, pemikirannya menjadi tajam, dan fisiknya menjadi kuat. Ketika diseret oleh majikannya, kemudian ditaruh di padang pasir yang sangat panas luar biasa, ditaruh di dadanya itu batu yang begitu panasnya. Ketika dikatakan oleh majikannya, irtad, murtad, apa yang dikatakan oleh Bilal? Ahad. Majikannya mengatakan irtad, maka Bilal mengatakan ahad. Sampai 3 kali kemudian majikannya mengatakan irtad, hanya satu kata yang kemudian dikeluarkan dari mulutnya Bilal. Apa itu? Ahad. Hanya dengan Al-Ikhlas saja bisa menjadikan pikirannya, hatinya tajam, menjadikan fisiknya begitu kuatnya. Begitu. Bagaimana dengan kita, Pak? Yasinan mah setiap malam Jumat. Kahfian mah setiap malam Jumat. Jangan sampai kemudian yasinan, kahfian, bakorohan kan gitu ya. Tapi tidak menjadikan kita baik, maka ada sesuatu yang bermasalah pada diri kita. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, maka mulai dari bulan Rajab ini. Rajab itu adalah bulan pembuka dari seluruh bukan bulan yang mulia. Setelah bulan Rajab, maka seluruhnya adalah bulan-bulan yang mulia. Setelah bulan Rajab, bulan apa, Pak? Sya'ban. Nabi itu memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Artinya Sya'ban itu mulia. Setelah bulan Sya'ban ada bulan Ramadan. Ramadan bulan yang mulia. Setelah bulan Ramadan ada bulan Syawal. Di dalamnya ada Idul Fitr. Setelah bulan Syawal ada bulan Dzulqa'dah, satu di antara bulan haram. Setelahnya ada bulan Dzulhijjah. Di dalamnya ada Idul Adha. Setelahnya ada bulan Al-Muharram. Makanya itu Rajab, kata para ulama, Rajab itu adalah bulan pembuka dari seluruh pintu-pintu kebaikan. Makanya ibda, mulai hari ini lakukan kebaikan semaksimal apapun, tinggalkan sekecil apapun kemaksiatan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini sudah jam 1 ini. Ya, tafadhol. Berarti bulan haram ini dibandingkan sama Ramadan ini lebih diamat. Tergantung waktunya. Kalau kita lihat dari siang-siangnya, kalau kita contoh membandingkan antara 10 hari akhir di bulan Ramadan dengan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Coba kita ingin membandingkan ini ya. Pertama, 10 hari akhir di bulan Ramadan dan ada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Ini kita ingin namanya fikih muqarranah itu. Jadi ini membandingkan ini. Lebih mulia mana 10 hari terakhir dengan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah? Maka para ulama mengatakan pendapat jumhur adalah 10 hari akhir di bulan Ramadan itu lebih mulia malamnya daripada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah di malamnya. Jadi malam hari, amalan yang dikerjakan oleh hamba di malam hari di 10 hari akhir di bulan Ramadan itu lebih mulia daripada 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Namun siang hari di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah itu lebih mulia daripada amalan yang dilakukan di 10 hari akhir di bulan Ramadan di siang harinya. Jadi kita lihat waktunya. Itu wallahu a'lam bishawab. Kalau ingin membandingkan antara bulan Ramadan dengan bulan-bulan haram.
Itu ya. Nanti itu disebut di kitab ini Ibnu Rajab Al-Hambali nanti. Silahkan lihat nanti di kitabnya beliau. Baik. Itu ya. Jadi gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lain? Baik, jazakumullahu khairan. Ketemu lagi insyaallah di pekan berikutnya biidznillah taala. Pekan pertama dan pekan ketiga insyaallah. Baik, jazakumullahu khairan. Semoga yang sedikit ini memberikan ilmu yang bermanfaat. Kita bermohon kepada Allah Jalla Jalaluhu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Baik, nakhatim bi qiraati kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.